الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم. على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم لدى. Ayuhal waladu ba'du masailika, sebagian pertanyaan-pertanyaanmu min hadzal qabili, dari arah ini. Maksudnya sebagian pertanyaanmu adalah pertanyaan-pertanyaan yang kaitan dengan rasa. Sedangkan urusan rasa itu harus dirasakan, bukan diceritakan. Wa ammal ba'dul ladzi yastaqimu lahul jawab, adapun sebagian pertanyaanmu yang masih bisa dijawab, faqad dzakarnahu fi ihya'il ulum, maka jawaban-jawaban pertanyaanmu sudah aku jelaskan di dalam kitab Ihya Ulumuddin wa ghairihi, dan selainnya Ihya. Wa nadhkuruha, dan aku akan menyebutkan kepada engkau huna di sini nubdzatan, sekelumit minhu, dari jawaban-jawaban tersebut. Wa nusyiru, dan aku memberi isyarah ilaihi, kepadanya. Fa naqulu, maka aku mengatakan, qad wajaba, sungguh telah wajib, ala saliki, atas orang yang berjalan menuju Allah, arba'atu umurin, 4 perkara. Al-amrul awal, perkara yang pertama, i'tiqadun sahihun, adalah keyakinan yang benar, keyakinan yang lurus. La yakunu, yang tidak ada, fihi, di dalamnya, bid'atun, bid'ahnya. Jadi Al-Imam Al-Ghazali rahimahullahu ta'ala, beliau menjelaskan kepada kita mengenai perkara-perkara yang harus diwujudkan oleh orang-orang yang mau menuju Allah. Orang yang menuju Allah itu biasanya mereka diistilahkan dengan salik, orang yang ngambah dalan, orang yang berjalan menuju kepada Allah. Kalau seorang manusia dia menginginkan untuk sampai kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, maka yang harus dia kerjakan yang pertama kali adalah i'tiqadun sahih la yakunu fihi bid'ah. Keyakinan yang lurus kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, yang di dalamnya enggak ada bid'ahnya. Jadi kata-kata bid'ah yang terdapat di dalam kitab-kitabnya para sufi, yang terdapat di dalam kitab-kitabnya mutaqaddimin, orang-orang yang terdahulu, itu maksudnya adalah bid'ah, suatu hal yang baru, suatu hal yang buruk yang kaitan dengan akidah. Beda dengan istilah bid'ah yang sering diucapkan oleh sebagian golongan-golongan garis keras. Pokoknya segala sesuatu yang baru yang tidak sesuai dengan mereka, itu namanya bid'ah. Bukan tidak sesuai dengan Nabi, tidak sesuai dengan mereka, itu namanya bid'ah. Bid'ah di dalam kitab-kitab sufi itu bukan seperti itu. Bid'ah di dalam kitab-kitab sufi itu yang dimaksud adalah kesalahan-kesalahan di dalam urusan keyakinan. Sebagaimana kesalahfahamannya orang-orang Mu'tazilah, sebagaimana kesalahfahamannya orang-orang Jabariyah, orang Qadariyah, kesalahannya orang Jahmiyah dan teman-temannya. Mereka itu adalah kelompok-kelompok manusia yang mereka memiliki kesalahan di dalam urusan akidah. Kalau kesalahan di dalam urusan akidah, ini merupakan satu perkara yang sangat-sangat fatal.
Kenapa sangat fatal? Al-Imam Al-Ghazali rahimahullahu ta'ala di dalam kitab Minhajul Abidin, beliau menjelaskan urusan akidah yang lurus kepada Allah subhanahu wa ta'ala sesuai dengan apa yang dipahami oleh Ahlus Sunnah wal Jamaah, yaitu akidah yang telah dijelaskan oleh Al-Imam Asy'ari dan Imam Maturidi. Itu harus kita fahami betul, jangan sampai di dalam akidahmu ada bid'ahnya. Orang yang di dalam akidahnya ada bid'ahnya, ini bisa dikatakan kemungkinan sangat besar dia akan mati dalam keadaan su'ul khatimah. Su'ul khatimahnya itu bukan mati dalam keadaan maksiat, mati dalam keadaan keyakinannya tidak diterima oleh Allah. Contoh, Ahlus Sunnah wal Jamaah, mereka ini punya keyakinan bahwasannya laisa kamitslihi syai' wa huwas samiul basir. Allah Subhanahu wa taala ini adalah zat yang tidak ada kesamaannya sama sekali dengan apapun. Sedikit pun enggak ada samanya. Itulah keyakinannya Ahlus Sunnah wal Jamaah. Sebagian manusia ahli bid'ah, mereka ini ada unsur menyamakan Allah Subhanahu wa ta'ala dengan makhluknya. Sehingga mereka meyakini Allah Subhanahu wa ta'ala itu seperti mereka, punya tangan, punya kaki, duduk di kursi. Ar-Rahmanu 'alal arsy istawa, itu artinya Allah Subhanahu wa ta'ala bersemayam memang di atas aras, dan lain sebagainya. Maka keyakinan-keyakinan seperti ini dianggap bid'ah fil i'tiqad. Orang yang memiliki bid'ah fil i'tiqad ini menurut Imam Ghazali sangat mengkhawatirkan. Kenapa sangat mengkhawatirkan? Nanti ketika seorang manusia itu menjelang mati, nyawa kamu nanti sudah mau mulai dicabut. Kira-kira kalian bernyawa terus apa lama-lama nyawanya dicabut? Nah, suatu saat nyawanya akan dicabut. Nah, ketika seorang manusia itu nyawanya dicabut, perjalanan nyawa mulai dicabut itu, maka Allah Subhanahu wa ta'ala akan menampakkan hakikatnya apa yang sebenarnya. Kalau orang di dunia itu kan masih belum tahu apa-apa tuh. Urusan akhirat, urusan kubur, urusan mahsyar, urusan neraka, urusan surga itu kan diyakini. Yu'minuna bil ghaibi. Perkaranya enggak kelihatan. Nah, nanti ketika seorang itu mau mati, itu semua ditampakkan oleh Allah. Akhirat ditampakkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan Allah Subhanahu wa taala yang laisa kamitslihi syai'un itu kebenarannya akan ditampakkan oleh Allah ketika seorang manusia itu mau dicabut nyawanya. Nah, ketika seorang manusia ditampakkan oleh Allah menjelang kematiannya bahwasannya Allah laisa kamitslihi syai', Allah enggak sama dengan apapun, dan kenyataan itu berbeda dengan apa yang dia yakini sebelumnya. Kayak orang-orang Salafi dan teman-temannya kan, mereka meyakini Tuhan itu ya masih ada mirip-miripnya dengan manusia. Nah, ketika mati, Allah Subhanahu wa taala menampakkan sebenarnya. Dan yang sebenarnya itu berbeda dengan keyakinannya yang sebelumnya. Maka saat itu naudzubillah dia mengingkari kenyataan yang Allah tampakkan. Ketika dia mengingkari kenyataan yang Allah tampakkan, maka naudzubillah dia mati dalam keadaan tidak beriman kepada Allah. Jadi makanya akidah yang sahih ini merupakan pondasi utama yang harus menjadi bekal kita perjalanan menuju sowan kepada Allah. Orang itu kalau tidak sholat, meninggalkan sholat, itu masih ada celah untuk dimaafkan. Innallaha la yaghfiru ayyushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalik. Orang maksiat, bahkan orang zina, orang maling, orang korupsi sampai 1000 triliun pun, itu mereka masih ada celah. Kalau Allah berkehendak, Allah akan mengampuni mereka. Tetapi kalau urusan akidah, ini enggak ada tawar-menawar di dalamnya. Urusan akidah, kalau akidahmu itu akidah yang tidak sesuai dengan Ahlus Sunnah wal Jamaah,
kemudian akidahmu itu kamu bawa sampai mati, na'udzubillah, kemudian imannya nggak diterima oleh Allah, ya sudah, finnari khalidina fiha, maka akan menjadi seorang manusia yang menghuni neraka selama-lamanya, wal'iyadzubillah. Maka dari itu, kalau kita mau pengen menuju Allah, kita selamat, kita diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala, langkah pertama yang harus kita wujudkan di dalam kehidupan kita adalah meluruskan keyakinan kita. Insyaallah ya. Makanya kalian tuh ngaji ilmu kalam tuh yang sungguh-sungguh, ngaji Aqidatul Awam yang sungguh-sungguh, ngaji Ummul Barohin yang sungguh-sungguh dipelajari betul, didengarkan betul, sehingga kita ini menjadi seorang manusia yang keyakinannya lurus dan kokoh. Keyakinan yang bukan sekedar ikut-ikutan, tapi keyakinan yang memang kita betul-betul berani mempertanggungjawabkan keyakinan tersebut. Karena ada seorang manusia ini yang keyakinannya itu keyakinan muqallid. Keyakinannya orang yang ikut-ikutan. Kamu iman kepada Allah, iman. Kenapa iman? Ya orang-orang pada iman sama Allah, saya ikut-ikutan lah. Nah, ini namanya imannya apa? Muqallid. Iman yang tidak ada dalilnya, iman yang dia tidak siap untuk mempertanggungjawabkan keimanannya. Nah, iman yang seperti ini mukhtalaf, diperselisihkan oleh para ulama keabsahannya. Iman yang dikehendaki ini adalah iman yang kalian betul-betul mantap, ada alasannya dan berani mempertanggungjawabkan kenapa engkau meyakini hal tersebut. Nah, inilah tujuannya kita ngaji Aqidatul Awam, kita ngaji Kifayatul Awam, kita ngaji Ummul Barohin dan teman-temannya. Ini adalah supaya akidah kalian itu tidak goyah walaupun bertabrakan dengan apapun. Bisa dipahami ya? Wathani, dan yang kedua, taubatun nasuh, taubat yang sangat-sangat sungguh-sungguh, yang murni. La yarji'u, yang dia tidak kembali ba'daha, setelah taubat, ila zallati, kepada keterplesetan. Kemudian seorang manusia ini setelah dia meluruskan keyakinannya, maka kalau pengen sampai kepada Allah, langkah yang kedua adalah taubatan nasuha, bertaubat yang betul-betul serius. Betul-betul meninggalkan segala kesalahan yang pernah kita lakukan. Dan kesalahan itu ada dua. Ada kesalahan kamu dengan Allah dan ada kesalahan kamu dengan makhluk. Nanti kesalahan dengan makhluk istirdaul khusum nanti di akhir. Maka kita kalau pengen sampai kepada Allah Subhanahu wa taala, kita harus taubat kepada Allah. Kita harus meninggalkan seluruh dosa. Al-Imam Al-Ghazali rahimahullahu taala di dalam kitab Minhajul Abidin, juga dalam kitab Ihya, beliau menjelaskan seorang manusia itu kalau pengen dikatakan taubatnya taubat yang serius, taubat yang sungguh-sungguh, maka syarat yang pertama adalah meninggalkan. Jadi selagi kamu itu belum meninggalkan dosa, itu belum dikatakan taubat. Mengurangi porsi itu belum meninggalkan. Saya alhamdulillah udah taubat, Pak. Dulu ngerokok sehari 1 pak. Ya, ini khusus edisi Ramadan cuman habis tarawih aja 2 ada. Nah, itu mengurangi. Mengurangi itu bukan tark. Tuntutan di dalam bertaubat itu adalah at-tarku. Kamu betul-betul harus meninggalkan dosa tersebut. Kemudian yang kedua, kita harus berjanji la yarji'u ba'daha ila zallah. Berjanji di dalam hati, saya tidak akan mengulangi lagi. Jadi orang itu dikatakan taubat, satu kalau dia berhenti, kemudian yang kedua janji tidak mengulangi, kemudian yang ketiga dia menambal kesalahan-kesalahan masa lalunya. Wa atbi'is sayyi'atal
hasanata tamhuha. Baginda Nabi Muhammad SAW beliau menyampaikan di dalam hadisnya, termasuk cara menghapuskan dosa adalah dengan melakukan kebaikan yang sejenis dengan kesalahanmu. Maksiat kita, maksiat mata, maka tobatnya ya matamu itu gunakan untuk kebaikan. Kalau dosa kita itu nonton film 4 jam, ya ganti. Matanya digunakan untuk membaca Quran 4 jam. Itu minimalnya begitu. Kalau dosa kita ini, kaki kita sudah ngeluyur kemana-mana, ya tobatnya khurut 4 bulan jalan kaki. Ya begitu. Jadi, wa'ad bi'is sayyiatal hasanata tamuha. Termasuk arahan para ulama, kalau pengen tobat kita ini diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, setelah meninggalkan dan janji tidak melakukan lagi, kita harus menambal kesalahan-kesalahan masa lalu kita dengan kebaikan-kebaikan yang setara. Nah, bagaimana caranya supaya kita ini bisa meninggalkan dosa? Sedangkan dosa itu berat. Sedangkan dosa itu nikmat. Maka para ulama memberikan arahan, kalau kamu itu pengen bisa meninggalkan dosa, pahamilah kalau dosa itu merugikanmu. Ketika kita merasa sebuah perbuatan itu merugikan kita, maka kita pasti akan hati-hati untuk tidak akan mengulangi kesalahan yang sama. Contoh, umpamanya kita ini hurut fisabilillah, bawa uang 10 juta, kemudian di tengah perjalanan kita ini tidak terlalu menjaga, ditelantarkan ke jeding, taruh depan jeding, tidur taruh sampingnya gitu saja. Akhirnya 10 jutanya hilang. Ketika kita merasa kehilangan 10 juta itu merupakan satu kerugian, kita akan menyesal, kemudian kita pasti akan usaha tidak mengulangi kesalahan yang sama. Nah, disinilah masalahnya. Kenapa kita ini sudah janji-janji berhenti mengerjakan dosa, janji nggak akan ngulangi, besok kembali lagi. Sudah janji-janji nggak nakal, besok kembali lagi. Masalahnya diantaranya karena kita ini nggak merasa rugi gara-gara melakukan sebuah dosa. Nah, permasalahannya di sini, kita ini salah di dalam memahami dosa itu salah. Pemahaman kita dosa itu perkara yang menyenangkan. Maka mau perpulangan, sudah nabung-nabung. Bukan untuk bayar bulanan, untuk beli HP. Bikin akun Instagram. Mulai follow perempuan-perempuan yang dia senangi. Kan maksiat semua itu. Kenapa kita ini kok semangat? Karena perasaan kita itu nikmat, bukan suatu hal yang merugikan. Maka selagi kita ini belum punya pemahaman, melakukan dosa itu merupakan suatu hal yang merugikan, kita nggak akan punya kemampuan meninggalkan dosa. Kita akan punya kekuatan untuk meninggalkan dosa kalau kita meyakini melakukan dosa itu suatu kerugian. Loh, saya tuh habis melakukan dosa itu nggak terjadi apa-apa, loh, rugi dari mana, Pak? Ya, kita melakukan dosa itu kadang-kadang kerugiannya tidak langsung tampak. Karena memang dunia ini bukan tempat pembalasan. Tempat pembalasan itu akhirat. Dunia itu tempat ujian. Maka orang yang mengerjakan dosa terkadangan kerugiannya langsung. Terkadangan walanudhiqannahum minal adzabil adna dunal adzabil akbar, dikasih ruginya cuman dikit. Nanti diteruskan di akhirat. Kadang kerugiannya oleh Allah dilimpahkan langsung di akhirat biar maksimal. Itu ada. Maka dari itu ketika kita habis mengerjakan dosa kok masih aman-aman saja, ya memang dunia bukan tempat pembalasan. Tunggu saja. Akan datang satu masa ketika na'udzubillah seorang manusia tidak bertobat kepada Allah, maka dosa-dosa yang dikumpulkan selama di dunia akan dibalaskan oleh Allah dengan balasan yang maksimal. Maka dari itu, rasakan di dalam hati, melakukan dosa itu merugikan walaupun belum terasa. Insya Allah ya. Kayak kita punya ATM. Di dalam ATM itu isinya 100 juta. Kemudian ATM itu dibobol sama orang. Kita nggak tahu.
Ketika kita belum buka ATM kita, kerugian itu terasa apa belum? Belum, tapi sudah rugi. Nah, ketika datang ke ATM mau narik untuk bayar tiket per pulang, loh kok kosong? Disitulah kita baru nangis nggak karu-karuan. Lah dosa juga begitu. Ketika kita melakukan dosa itu kerugiannya sudah dicatat oleh Allah. Siksanya ini, hukumannya ini, dia akan kehilangan ini, kehilangan ini. Di akhirat sudah ada datanya itu. Cuman karena ATM kita ini, ATM akhirat, buku catatan belum dibuka kepada kita, kayaknya aman-aman aja, kayaknya enjoy-enjoy aja, kayaknya santai-santai aja. Sampai akhirat kaget setengah mati. Ternyata dosa-dosanya sudah tumpuk-tumpuk enggak karu-karuan. Maka semoga Allah Subhanahu wa taala tolong kita untuk bertaubat kepadanya sebelum kematian mendatangi kita. Astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Astagfirullah li walil mu'minina wal Astagfirullah. Allahumma salli salatan kamilah wa sallim salaman tamman ala sayyidina تغفر جواب القراء تغضى بالحوائج وتنادي الرقائب والسلغات أجل كريم يا حي يا قيوم يا حي يا كافي يا غني يا فتاح يا رزاق يا كافي يا حبيبي يا رحمن يا وهاب يا الله يا أبو يا الله يا الله يا الله يا يا رحمن يا رحيم يا رحمن يا رحيم يا حنان يا منان يا حنان يا منان يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا عزيز يا عزيز يا عزيز يا عزيز يا قوي يا عزيز يا عليم يا قدير يا سميع يا علي يا عظيم يا حليم يا عليم يا عليم ربنا إنك جامع الناس ليوم لا ريب فيه إن الله وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل ذنب إنه من سليمان وإنه بسم الله الرحمن الرحيم ألا تعلم وألقيت عليك محبة مني ولا وألقيت عليك محبة مني ولا وألقيت عليك محبة يا أيها الذين آمنوا اصبروا وصبروا وله ما سكن في الليل والنهار وهو السميع العليم وله ما سكن في الليل ولقد كتبنا في الزبور من بعد الذكر ولقد كتبنا في الزبور من بعد الذكر أو كالذي مر عليه قرية وهي خاوية على قال فأماته الله 100 عام قال كم لبثت قال بل لبثت 100 عام فانظر إلى حمارك ولنجعلك آية للناس وانظر إلى العظام كيف رجت فلما تبين قال ربي إني مغلوب فانتصر ربي كافها يا عين صاد كافها يا حميم عين سين قاف حميم عين قاف والقرآن المجيد قاف والقرآن قاف والقرآن ياسين 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 شفاؤنا ياسين 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 شفاؤنا ياسين 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 حميم 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 وأفوض أمري إلى الله إن الله بصير
وأفوض أمري إلى الله حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت لا إله إلا أنت سبحانك سبحان الله بحمده سبحان الله سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم استغفر الله سبحان الله بحمده سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم استغفر الله اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا وما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا ثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين اللهم اغفر لنا ما قدمنا وما أخرنا وما أعلنا وما أنت أعلم به منا أنت المقدم وأنت المؤخر لا إله إلا أنت اللهم اهدنا واهد بنا واجعلنا سببا لمن اهتدى اللهم إنا نسألك العافية دوام العافية شكر على العافية تمام العافية اللهم بارك لنا في رمضان ووفقنا لإحياء ليلة القدر اللهم اجعل رمضاننا هذا فضلا لنا وللمسلمين بركة لنا وللمسلمين مغفرة لنا وللمسلمين اللهم اجعلنا من المقبولين ولا تجعلنا من المحرومين اللهم اجعلنا من المقبولين ولا تجعلنا من المحرومين صلى الله عليه وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه الحمد لله رب العالمين الفاتح.